Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih, kami puji sembah nama-Mu ya Tuhan, yang menganurahkan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami, bahkan kesempatan untuk boleh memuliakan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Biarlah berkati hati dan pikiran kami, agar hati kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila ia makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama.
jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada umumnya setiap orang, terlebih orang-orang percaya, sangat rindu kalau hidupnya selama dia menjalani kehidupan yang Tuhan berikan pada dirinya, ingin menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada orang yang rindu kalau dirinya itu menjadi batu sandungan. Tetapi ibu bapak yang diberkati Tuhan, tanpa kita sadari, apa yang kita rindukan atau yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan praktek kehidupan kita sehari-hari. Baik itu melalui perkataan kita, sikap kita, bahkan perbuatan kita, sesungguhnya bukan lagi menjadi berkat bagi sesama, tetapi sudah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal kita orang percaya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita secara sengaja atau tidak sengaja telah mencerminkan yang tidak baik. Jadi perkataan, perbuatan, sikap kita tidak mencerminkan ada Allah, ada Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Padahal kita harus percaya dengan kasih Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus, yang mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kalau itu kita lakukan, ibu bapak, saudara-saudara, maka kita sudah menjadi berkat. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca saat ini, Paulus menghadapi situasi jemaat, di mana jemaat yang ada di kota Korintus mengalami masalah iman. Apa masalahnya Bapak Ibu? Seperti yang kita baca bersama tadi. Ada jemaat yang mengatakan kalau daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan kalau daging itu dimakan, maka kita juga menyembah berhala. Ada sebagian jemaat juga yang mengatakan berhala itu mati. Jadi kalaupun kita makan daging yang telah dipersembahkan oleh berhala, itu tidak apa-apa. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Ada sebagian daging yang diperjualbelikan di pasar, itu hasil dari persembahan-persembahan berhala yang dari kuil. Sehingga orang Kristen juga bisa membelinya. Persoalan iman jemaat boleh atau tidak makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus tahu latar belakang jemaat yang ada di kota Korintus adalah latar belakang jemaat penyembah berhala. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajar dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, jangan menjadikan pengetahuan itu menjadi sebuah kesombongan yang akan membuat diri kita menjadi batu sandungan. Yang kedua,
Apa yang dikatakan Paulus? Semua makanan boleh dimakan karena Allah yang telah menciptakannya. Karena Allah itu Esa, Allah yang telah menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus, Allah yang telah menghidupkan kita. Dan yang ketiga, berhikmat dalam menggunakan pengetahuan iman kita. Kalau memang kita tahu, kalau kita mengerti apa yang kita lakukan, kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, cukup kita yang mengimaninya. Contoh persoalan makan tadi. Kalau kita makan persembahan berhala tadi di depan orang yang imannya sangat-sangat lemah, dan kita tegas mengatakan gak apa-apa, ini semua boleh dimakan, maka mereka melihat kita menjadi lemah dan goyang. Oleh karena itu, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita boleh membaca situasi di mana kita duduk dan berdiri. Kalau memang orang-orang di sekitar kita memiliki pengetahuan dan pemahaman iman yang lemah, kita harus menyesuaikan diri dengan mereka. Kan Rasul Paulus katakan pada ayat yang ke-13, aku tidak akan makan daging itu kalau itu menjadi batu sandungan bagi sesamaku. Selesai. Jadi ibu bapak yang diberkati Tuhan, tergantung bagaimana kita meminta hikmat yang dari Tuhan. Apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, sering orang percaya menjadikan pengetahuan imannya itu menjadi sebuah kesombongan bagi setiap orang-orang yang imannya masih lemah, yang pemahamannya dan pengetahuannya tentang firman Tuhan masih lemah. Kalau itu yang kita lakukan, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita menjadi orang percaya yang sombong rohani. Pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan seharusnya dapat membuat iman saudara-saudara di sekitar kita bertumbuh dan terus bertumbuh. Bukan semakin ciut, bukan semakin menghindar, bukan semakin tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita boleh membaca situasi yang ada di lingkungan kita masing-masing. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah mempersoalkan makanan menjadi tolak ukur orang percaya dekat kepada Tuhan atau tidak. Rasul Paulus tegas mengatakan, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kalau kita makan, apa untungnya? Kalau tidak kita makan, apa ruginya? Kedekatan kita kepada Tuhan bukan persoalan makanan, tetapi bagaimana ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh hidup menghidupi dan mencerminkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya terkadang sedikit menggelitik kita Bapak Ibu, ada orang berdebat tentang makanan. Makanan tidak perlu diperdebatkan. Ada yang bilang makan pakai darah itu haram, makan pakai tidak darah itu halal.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu bukan poin yang penting untuk kita bisa bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Yang terpenting iman kita tertuju kepada Tuhan. Yang terpenting iman kita boleh memberkati, boleh menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan mau berdebat tentang hal-hal yang membuat hubungan kita, persekutuan kita di antara lingkungan kita tidak baik, gak ada guna. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah melakukan segala sesuatu yang tidak baik dari kehidupan orang percaya. Karena banyak orang mengamati kita, nah orang Kristen kok seperti itu, orang percaya kok seperti itu. Banyak orang percaya secara tidak sengaja, mungkin secara sengaja mempertontonkan gaya kehidupannya yang mencerminkan dia itu orang Kristen. Apa contohnya? Berkata kasar, berkata kotor, mencaci maki, menghakimi, mengkutuki, melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang lainnya. Orang melihat, nah dia orang percaya. Dengan orang melihat begitu Bapak Ibu, maka kita sudah menjadi batu sandungan dan bukan menjadi berkat bagi sesama. Daripada persoalan makanan yang kita perdebatkan, lebih baik kita mengintrospeksi diri masing-masing. Apakah yang aku lakukan sudah menjadi berkat? Atau sebaliknya, hidupku menjadi batu sandungan bagi orang lain? Tema Tuhan mengajak kita agar kita boleh hidup tidak menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi berkat, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi tertentu yang sedang kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita boleh berhikmat untuk bertindak, berkata, bersikap, agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita ucapkan itu menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah memberikan kami pemahaman yang baik. Bagaimana kami harus hidup di dalam kasih Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami. Karena kami telah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Ajari kami Tuhan untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan jauhkan kesombongan dari kehidupan kami, agar kami tidak memiliki kesombongan. Ajari kami Tuhan untuk tetap rendah hati. Terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah kami sambut bersama-sama. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja dan berkarya untuk membuat kami mengerti, terlebih melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.